wabarakatuh. Kita lanjut lagi materinya untuk pertemuan kali ini. Kita akan coba bahas terkait pedoman pemodelan enterprise ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan coba bahas terkait ini gitu ya. Nah, dalam topik bahasanya nanti ada dua topik, yaitu proses pemodelan dan panduan untuk pemodelan. Lanjut saja. Nah, pertama di sini kita akan coba bahas dulu terkait konseptual integrity, yaitu seberapa jauh sebuah model dapat dipahami pikiran seorang manusia tanpa tergantung pada kompleksitasnya. Nah, jadi konsep yang mempunyai integrity atau integritas itu di mana sebuah konsep yang dapat dipahami oleh orang lain tanpa harus melihat kompleksitasnya atau detailnya dari konsep tersebut. Jadi maksudnya melihat gambaran awal saja orang sudah tahu, oh kalau konsep tersebut mempunyai arah seperti apa gitu ya. Nah, jadi konsep yang berintegriti atau berintegritas gitu ya, yaitu konsep yang memang mudah dipahami oleh orang lain tanpa melihat detail. Baru melihat gambaran awal saja sudah bisa tahu, oh kalau alur konsep itu ini seperti apa. Nah, di sini ada contohnya, rancangan yang bagus dapat memperlihatkan kesatuan yang konsisten dan mudah dipahami orang lain gitu ya. Nah, jadi ketika kita merancang sebuah proses, sebuah alur gitu ya, maka dikatakan kalau misalkan bagus itu terlihat antara satu proses dengan proses yang lain itu memang saling berkaitan gitu kan, secara konsisten gitu kan, dan mudah dipahami oleh orang lain gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi antara satu departemen dengan departemen yang lain itu memang alurnya itu konsisten dan mudah dipahami. Karena dari proses ini maka ada efeknya, yaitu memungkinkan gitu kan, seorang yang dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas itu bisa dengan mudah memahami model tersebut gitu. Kalau tadi konsisten gitu kan istilahnya. Karena kan di dalam sebuah perusahaan itu tidak semua orang itu tahu tentang sistem atau tahu tentang IT gitu ya. Karena di dalam sebuah perusahaan itu kan berbeda-beda latar pendidikan, ada yang misalkan manajemen, akuntansi dan sebagainya yang memang tidak berfokus pada IT. Yang penting mereka mengerjakan sesuai dengan bidang pengetahuan mereka masing-masing. Nah, makanya di sini kan ketika kita membuat sebuah sistem yang konsisten yang mempermudah orang untuk memahami, pastikan ketika ada orang yang memiliki pengetahuan atau pemahaman yang terbatas, maka bisa dengan mudah mengetahui alur dari model tersebut seperti apa. Nah, maksudnya tujuannya itu seperti itu, agar mudah dipahami lah intinya oleh semua stakeholder. Nah, di sini ada proses pemodelan, yaitu sebuah model itu yaitu konsep abstrak yang jelas dari beberapa bagian atau aspek dari dunia nyata, fokus pada aspek spesifikasi dari dunia nyata berdasarkan tujuan mengapa model tersebut dibuat. Nah, kalau kita lihat di sini, intinya sih dalam proses enterprise arsitektur, pemodelan biasanya melibatkan pembuatan representasi abstrak dari perusahaan. Nah, di sini ya, pembuatan representasi abstrak dari perusahaan, itu di mana ketika memang kita mau memodelkan sebuah arsitektur di sebuah enterprise atau perusahaan, yaitu kita harus tahu alur proses bisnisnya itu seperti apa sih gitu kan. Pasti ketika mau membuat sebuah model kita harus tahu nih alur proses bisnisnya seperti apa. Karena dengan kita mengetahui alur proses bisnisnya seperti apa gitu kan, kita jadi tahu kebutuhannya itu
harus seperti apa ya. Nah ini kan wajib diketahui, wajib gitu ya sifatnya, karena untuk membantu mempermudah di tahap berikutnya. Karena dengan kita mengetahui misalkan bagian akademik butuhnya A, B, C, D, bagian keuangan butuhnya A, B, C, D. Nah, dengan kita mengetahui prosesnya seperti apa, maka kan infrastruktur TI yang dibutuhkannya bisa kita ketahui. Karena kan infrastruktur TI itu diantaranya, misalnya kebutuhan aplikasinya, harus seperti apa sih? Lalu kebutuhan hardware-nya, kan, harus seperti apa? Kebutuhan dari, misalkan kalau butuh koneksi internetnya harus berapa kecepatannya, gitu ya. Nah itu yang bisa ditentukan berdasarkan kalau kita sudah mengetahui alur proses bisnisnya. Ya, contoh sederhananya gini, ketika kita mau sebuah perusahaan itu, alur proses bisnisnya itu akan menjadi perusahaan yang mengembangkan di bidang software Android, ya, developer software Android, alur proses bisnisnya. Nah, maka ketika kita mau menjadi seorang atau berbisnis untuk pembuatan software Android tersebut, maka infrastruktur IT-nya harus seperti apa? Butuh aplikasi misalkan Android Studio, ya. Nah, lalu untuk kebutuhan hardware-nya, saya butuh spek komputer yang minimal RAM-nya misalkan 8 atau 16 GB, gitu ya, dengan prosesornya untuk Core i7 misalkan, ya. Nah, itu kan jadi kita tahu kebutuhannya seperti apa, gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi jangan sampai mau untuk pembuatan Android tapi disediakannya dengan spesifikasi RAM-nya hanya 2 GB, gitu kan, misalkan seperti itu. Nah, maka kan pasti kan akan ada ketidaksesuaian dalam prosesnya, sehingga terjadinya keterlambatan atau tidak berjalannya sebuah model yang sudah dibuat nantinya. Nah, kan ke poin yang ketiga adalah hubungan di antara keduanya. Jadi antara proses bisnis dengan infrastruktur memang harus saling berkaitan, gitu ya, agar ya tadi itu kan sesuai dengan yang memang diinginkan, gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, berikutnya di sini ya contoh aspek yang sering disertakan dalam model enterprise, gitu kan. Jadi ketika membuat model kita harus tahu produk yang memang mau dibuatnya apa. Tadi kan software Android. Di alur proses bisnisnya seperti apa, kebutuhan aplikasinya gimana, infrastrukturnya harus seperti apa, kan. Jadi hubungan dari setiap aspeknya itu kita pun lihat. Nah, ini ya yang memang sering disertakan. Jadi kita harus tahu kita tuh mau perusahaan tersebut tuh produknya apa sih, gitu kan. Nanti dari produk itu alur prosesnya seperti apa, kebutuhan aplikasinya pun kan nanti bisa terlihat. Jadi istilahnya memang saling berkaitan. Nggak bisa istilahnya kita mau apa nanti aplikasinya apa, gitu kan. Makanya tidak saling terhubung, ya, tidak saling berrelasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini contohnya, gitu ya, pemodelan sebagai proses transformasi di mana ada input, ada proses, dan ada output, gitu ya. Jadi umumnya sebuah proses dari sistem itu ya ini, gitu ya, ada input, ada modeling, ada prosesnya, dan ada outputnya. Berikutnya ada aktivitas dasar dari pemodelan. Ya, di sini kan, jadi aktivitas dilakukan secara linear, iteratif, dan sangat interaktif. Nah, maksudnya adalah di mana di sini yang pertama adalah arsitek mendiskusikan keputusan rancangan dan versi awal model dengan berbagai stakeholder. Kemudian mengulangi beberapa aktivitas dalam urutan yang berbeda hingga tercapai kesepakatan akhir atau ini hasil yang diinginkan. Nah, itu adalah ketika arsitek itu akan membuat sesuatu, merancang sesuatu itu, maka harus didiskusikan dulu dengan semua stakeholder yang terlibat.
dengan semua bagian-bagian atau orang-orang yang memang akan terlibat di dalam proses tersebut gitu kan, sehingga nanti bisa dibuat versi rancangan awalnya harus seperti apa. Karena kalau hanya membuat berdasarkan pengetahuan kita misalkan, maka sulit nantinya gitu kan ketika akan diimplementasikan atau akan diterapkan, karena kan belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Maka ini nih, harus adanya diskusi dengan setiap stakeholder untuk membuat versi awal, dan setelah dibuat kemudian dilihatkan sesuai atau tidak gitu kan. Kalau memang masih tidak sesuai maka akan diulangi gitu kan, ya terus menerus sesuai dengan kebutuhan hingga tercapai kesepakatan akhirnya harus seperti apa gitu ya. Nah, tetapi yang harus kalian ketahui juga, maksudnya diulang-ulang itu sampai sesuai itu bukan berdasarkan keinginan seseorang gitu ya, tapi berdasarkan sesuainya dengan proses bisnis atau alur proses yang diharapkan gitu ya, agar memang ada batasannya. Karena kalau tidak mengacu pada keinginan seseorang ya susah gitu ya, pasti tidak akan ada habisnya gitu ya. Jadi maksudnya diulang ini berdasarkan sesuainya dengan proses yang ingin dicapai. Kalau sudah sesuai, tercapai kesepakatan akhir, baru hasilnya itu seperti apa atau sesuainya dengan yang diharapkan. Nah, itu ya, jadi aktivitas dasar pemodelan seperti itu, adanya diskusi dengan stakeholder, dilihatkan kalau belum sesuai diulangi gitu kan, mana yang masih belum sesuai sampai tercapai kesepakatan akhir dan sesuai dengan yang diharapkan ya. Berikutnya ada daftar aktivitas dalam proses pemodelan. Nah, yang pertama ada menetapkan tujuan gitu kan, ini daftar aktivitasnya. Lalu ada lingkup dan fokusnya. Jadi isinya pandangan terhadap proses infrastruktur IT dan penyelenggaraan, landasan untuk bisnis proses desain aplikasi infrastruktur gitu ya. Tujuannya tuh mau apa sih ketika memang kita mau melakukan sebuah aktivitas pemodelan, tuh apa yang ingin kita tuju, lalu fokusnya itu harus seperti apa kan. Nah, kita harus benar-benar mengetahui bagaimana gitu kan dari realitas yang akan dideskripsikan, misalkan hanya proses utama saja atau mau sampai semua proses sampai sedetail mungkin ya. Itu yang harus kalian ketahui. Kedua ada memilih viewpoint untuk membuat model, jadi memberikan kumpulan konsep relasi untuk digunakan saat pembuatan proses, memandu untuk menentukan informasi yang perlu disertakan dalam model sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Biasanya digunakan sudut pandang rancangan untuk membuat model. Nah, ini kan kebutuhan stakeholder, jadi memilih viewpoint. Jadi kita menentukan bagian-bagiannya terlebih dahulu, lalu kita menentukan setiap bagian itu harus seperti apa sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder. Jadi viewpoint itu adalah bagian atau detail dari setiap bagian yang ada. Nah, berikutnya yaitu membuat dan menstruktur model. Jadi enterprise dilakukan pada situasi di mana model proses bisnis, informasi dan infrastruktur dari enterprise telah ada. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah enterprise arsitektur itu, intinya proses bisnis, informasi atau infrastrukturnya itu sudah ada gitu kan. Baru kita modelkan. Kalau kita belum tahu usahanya tentang apa gitu kan, alur prosesnya seperti apa gitu kan, informasinya seperti apa, ya bagaimana kita mau modelkan misalkan seperti itu. Nah, makanya itu harus sudah ada dulu gitu kan. Ini masih tidak menggunakan pendekatan dari IT gitu kan, sehingga adanya kekurangan apa gitu kan. Nah, baru itu dimodelkan ke dalam proses pendekatan IT, misalkan contoh sederhananya seperti itu. Lalu informasi tambahan yang dibutuhkan bisa dioperasikan melalui wawancara, diskusi gitu kan. Berdasarkan informasi ini, model dibuat dan distrukturkan, tujuannya untuk mengurangi kompleksitas visual hingga mudah dikenali dan dipahami. Model
model dibuat dalam satu atau lebih visual sesuai dengan viewpoint yang dipilih. Nah, ini kan dalam prosesnya pun kita harus melakukan diskusi atau wawancara memang dengan setiap stakeholder yang terlibat gitu ya, dalam membuat dan menstrukturkan sebuah model itu. Tidak bisa hanya berdasarkan kita melihat lingkungan saja lalu kita ambil kesimpulan, tapi kita pun harus melibatkan dari setiap stakeholder yang memang ada di sana. Harus seperti apa? Yang pertama tadi kan harus sudah ada dulu gitu kan. Nah, kalau sudah ada baru kita melakukan sebuah observasi, wawancara, sehingga ketemulah gitu kan istilahnya kebutuhan yang memang harus ada tuh yang seperti apa sih gitu kan. Nah, baru nanti lanjut ke tahap berikutnya lagi. Itu yang untuk membuat dan menstrukturkan. Keempat adalah memvisualkan dan menggunakan model tersebut. Jadi setelah dibuat itu, pilih cara untuk memvisualkan model berdasarkan jenis dan kebutuhan stakeholder. Nah, jadi ketika kita mau menunjukkan ke stakeholder itu, bagaimana kita menggambarkannya ke mereka, gitu ya. Sebisa mungkin, janganlah hanya menggunakan narasi, gitu kan, seperti poin-poin ini. Tapi lebih kalau bisa sih digambarkan dengan sebuah tampilan visual atau misalkan sebuah diagram yang mengalir gitu kan dari satu proses ke proses yang lainnya agar memudahkan stakeholder itu dalam memahaminya gitu ya. Karena kalau tidak ya kalau hanya poin-poin kadang orang ini maksudnya apa. Tapi kalau melihat alur dari satu proses ke proses yang lain kan setidaknya tergambar langkah-langkahnya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi bisa dipilih caranya mau seperti apa gitu ya. Penggunaannya gunakan representasi model untuk berinteraksi dengan stakeholder, lakukan validasi, ya, dapatkan komitmen dan sebarkan informasi. Intinya sih kan nanti pada proses penggunaan sudah ada komitmen berdasarkan apa yang sudah ditunjukkan kepada stakeholder, lalu diinformasikan ke semua stakeholder yang terlibat agar ya memang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini yang kelima yaitu memelihara model proses yang bersifat iteratif, iterasi gitu ya, membantu pemahaman yang jelas dari tujuan proses modelan, pertimbangan dari setiap individu stakeholder, seberapa jauh model membantu mencapai tujuannya. Jadi iterasi, pengulangan gitu kan dalam proses pemeliharaan itu ya terus kalau ada yang tidak sesuai diperbaiki sampai sesuai dengan kebutuhan dari proses bisnisnya berdasarkan informasi dari setiap stakeholder yang terlibat dalam proses tersebut ya. Nah, berikutnya ada panduan untuk pemodelan. Ini ya, panduan utama pemodelan. Misalkan ini harus bisa menjawab pertanyaan, gitu kan? Nanti buatlah perbedaan yang jelas antara model dan visualnya. Jadi maksimal kuantitinya yaitu jangan buat model yang informasinya tidak diperlukan. Jadi kalau memang bagiannya keuangan, ya buatlah model sesuai dengan informasi yang ada di bagian keuangan. Jangan dikaitkan dengan bagian yang lain, gitu ya. Lalu kualitinya, ya jangan buat model yang palsu bila tidak cukup fakta. Jadi kalau memang datanya masih belum jelas, ya jangan dibuat model terlebih dahulu, gitu ya. Jadi sampai benar-benar kita mengetahui, alurnya memang seperti itu. Ya relevan sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya, untuk hal-hal yang memang berkaitan. Lalu hindari ekspresi yang tidak jelas dan keraguan, ya buat singkat dan berurutan. Jadi membuat model secara iteratif, ekonomis, ya sampai ini ya. Sampai ke poin yang 12 ini nanti bisa dilihat oleh kalian. Pemodelan dan abstraksi gitu ya, ini pendekatan pemodelan iteratif yang membantu mengatasi kompleksitas modelan enterprise arsitektur melalui penggunaan level abstraksi yang berbeda. Jadi intinya ini kan buatlah konsep itu dengan menentukan konsep dan relasi intinya, tetapkan penggunaan levelnya,
tentukan level abstraksi berdasarkan tujuan pemodel. Buatlah level abstraksi yang konsisten. Ya. Ini menstrukturkan dan memvisualisasikan model gitu ya. Jadi ini ada beberapa diantaranya ada fungsionalnya seperti apa, time-nya, use-nya gitu ya. Nah ini bisa dibaca oleh kalian untuk ininya. Nah ini prinsipnya gitu ya. Jadi prinsip struktur yang penting dan sering digunakan. Buatlah model yang mudah dipahami, misalkan behavior internal dan eksternal gitu ya. Gunakan layer ya seperti di pertemuan sebelumnya. Kelompokkan berdasarkan tahapan, dikelompokkan berdasarkan produk, berdasarkan informasi, dan berdasarkan distribusi fisikal. Pisahkan bagian yang independen. Nah ini ya prinsip struktur yang penting yang sering digunakan dalam sebuah pemodelan. Ini contohnya gitu ya untuk diagramnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini gitu ya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan boleh nanti langsung ditanyakan saja. Nah seperti biasa ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke kalian gitu ya. Yang pertama, mengapa sih model lebih baik ditunjukkan dengan secara visualisasi ya. Coba kalian jelaskan. Nah, yang kedua, dalam proses ini ada yang dikatakan aktivitas dasar. Apa yang dimaksud dengan aktivitas dasar dalam pemodelan itu? Nah, oke, mungkin itu saja untuk pertanyaan yang bisa saya berikan. Jadi silakan dikerjakan seperti biasa nanti diupload di forum yang saya sediakan di e-learning. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.